artikelnya, terus saya belajar sampai akhirnya saya coba deh saya pelajari di dalam online, dapatlah tuh saya ilmunya, oh seperti ini. Akhirnya saya coba, karena istri saya ini mantan pegawai KPK, jadi pressure-nya luar biasa. Wah itu berangkat itu nggak ketemu matahari, pulang juga nggak ketemu matahari gitu. Jadi setiap hari gitu. Cuma ya itu setiap pagi itu pasti ya apa ya, kayak orang apa ya, hamil tapi nggak jadi mual gitu. Itu setiap hari. Cendawa. Bukan cendawa Pak, sampai gitu. Nah, cuma ya ini jadi apa ya, perenungan di saya. Ini kayaknya ada yang salah ini. Kok harus begini gitu setiap hari. Ada ya itu, saya coba terapi yang namanya terapi alkali. Nah, saya beli tuh apa? Tahu Kangen Water Pak? Nah, Kangen Water. Saya langganan tuh Kangen Water, setiap bulan itu habis 8 galon Pak. 1 galonnya 100.000 coba. Berapa kocek yang harus saya rogoh. Tapi memang perubahannya signifikan dalam 1 bulan itu. Cuma saya lama-lama, waduh, ini agak berat juga di kantong gitu kan. Nah, 800.000 coba setiap bulan. Akhirnya ya saya ikut belajar dengan dokter sirkus. Dan ternyata ada yang lebih murah. Dengan apa? Sodium bikarbonat. Nah, saya terapi alkali di sodium bikarbonat itu. Jadi sodium bikarbonat itu akhirnya apa? Kita terapi 3 bulan, terapi alkali. Alhamdulillah tuh. Di bulan keempat lupa pernah punya asam lambung. Sampai sekarang saya terus konsumsi itu, tapi tidak setiap hari. Jadi hanya untuk menjaga saja. Seminggu 2-3 kali saya konsumsi itu, pagi sama malam. Tapi kalau untuk terapinya sendiri itu khusus sehari 2 kali. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan cukup sekali aja. Nanti kalau Bapak berminat, saya akan share ilmunya. Minat Pak? Minat ya? Udah jelas Pak. Ya, Lambung Pak. Sangat membantu sekali Pak, sangat membantu sekali. Karena pasti orang Indonesia tuh punya itu apa tuh, gangguan asam lambung kan. Nah dari situ, alhamdulillah dari situ saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Ternyata menarik sekali Pak, dunia kesehatan tuh. Karena dulu saya cita-cita jadi dokter Pak, cuma nggak kesampaian gitu. Nggak kesampaian aja. Alhamdulillahnya dibukakan jalan, ketemu dengan beberapa orang guru yang saya belajar langsung dari beliau, termasuk Tabib Sony yang merubah paradigma berpikir saya tentang penyehat tradisional. Jadi ternyata nggak seperti tukang pijit, nggak seperti apa istilahnya, ya di kampung-kampung gitu. Oh ternyata bisa, ini bisa dikembangkan. Nah, dari situlah 2014 saya memutuskan untuk resign, fokus di dunia kesehatan. Dari situ, ya memang ada apa ya, begitu switch, wah, itu luar biasa Pak. Luar biasa apa ya, dari sisi kehidupan segala macam. Tapi saya coba bertahan di tahun pertama, tahun kedua, mulai di tahun ketiga itu terlihat hasilnya. Jadi kalau Pak Kusmanto kemarin terkena COVID, takunin aja Pak. Insya Allah itu jadi sebuah hal yang nanti membawa keberkahan hidup. Jadi saya sudah merasakan sekali, Jadi seperti itu. Jadi latar belakangnya di situ Pak. Saya menyelenggarakan ini dan mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang lagi nanti ke depannya. Karena apa? Saya melihat reposisi tulang itu bisa dibilang banyak yang mempelajari Pak, tapi tidak memiliki pakemnya. Nah, pakem itu maksudnya rule-nya gitu, rule-nya. Jadi begitu saya tanya, ini banyak alumni-alumni kita juga sebelum dia belajar itu, saya tanya sudah bisa reposisi atau kata-kata, oh bisa Pak, belajar dari mana? YouTube Pak. Gitu. Saya cari, ngeliat di YouTube kayak siapa, Chris Leo, terus yang dari kiropraksi luar negeri itu, nah itu banyak tuh. Cuma memang itu tidak terstandar Pak. Powernya terlalu kuat. Jadi ada namanya Pak David. Nanti kalau bapak lihat di YouTube-nya atau di Facebook-nya, itu dulu dia kebetulan alumni kita juga, alumni Jogja, orang Madiun, itu jago, kata-kata jago. Cuma powernya itu luar biasa. Ini orang terapi nih,
kalau bahasa saya ditraksi ya, leher itu bisa sampai sono Pak. Tarikannya saking ini ya. Karena apa? Dia belajar dari YouTube. Karena dia kan orang ini ya, orang apa namanya, di kapal pesiar, jadi harus ya ketemu banyak orang, terus belajar juga, tapi belajarnya belajar otodidak. Terus begitu udah nggak di kapal pesiar, dia buka lah tuh di rumahnya. Cuma itu tidak terstandar aja. Akhirnya apa ya? Untung aja nggak ada yang ini ya lewat gitu, ketika ditarik gitu. Karena bahaya sekali ini sangat sensitif di tulang belakang sini. Oke, itu sebagai latar belakang kenapa kita mesti mempelajari yang benarnya. Jadi kita di sini untuk belajar reposisi tulang yang benarnya. Dan ini perlu saya tekankan kenapa? Karena banyak di luar sana yang belajarnya ya abal-abal, maksudnya asal-asal ngelihat YouTube, berbekal video itu saja, langsung buka praktek. Akhirnya apa? Banyak kasus-kasus yang mungkin tidak terblow up, tapi sebenarnya banyak sekali. Dan kemarin saya dapat laporan di Jogja, itu ada beberapa kasus. Itu dapat laporan kenapa? Karena ada yang datang ke klinik Pak. Nah kebetulan itu klinik kita kerjasama dengan alumni sana, buka klinik. Nah, begitu ditanya pasiennya ternyata itu retak abal-abal itu maksudnya. Jadi ada yang dia nggak bisa nengok habis dikeretak gitu. Terus ada yang pinggangnya makin sakit gitu kan. Seperti itu. Oke, itu ya. Apa namanya? Saya minta izin untuk buka slide dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Tadi kita udah ngobrol tapi belum berkenalan. Oke, perkenalan Pak. Nama saya Sri Hendana sebenarnya. Nama pemberian orang tua Sri Hendana, nanti saya akan tampilkan di slide juga. Dan kebetulan saya saat ini full time itu di dunia terapi. Nah ini nama lengkap saya Sri Hendana. Secara akademis saya lulusan sosial politik tahun 2004 dari Universitas Nasional. Kemudian kalau CHCHT ini saya dapat dari dua lembaga. Pertama dari Kang Abuzi ya, lembaga di Bandung. Terus yang keduanya itu dari Pak Dewi Gunawan. Jadi saya ngambil Certified Hypnotherapist Klinis di Pak Dewi Gunawan. CMT dan CMT ini dari lembaga kita sendiri. Dan sehari-hari sebagai konsultannya ini konsultan kesehatan lah, sama IT juga masih, karena masih nge-handle beberapa perusahaan. Jadi nyambi. Kemudian juga sebagai terapis, penulis, dan juga sebagai pembicara untuk kesehariannya. Dan saat ini, nah ini saya tinggal di sini di daerah Kelapa II, Sampan 2 nomor 46. Saya kelahiran 19 April 82. Mungkin ada yang sama dengan saya kelahirannya, atau ada yang lebih muda. Oh, Pak Asep ya. Pak Asep ya. Oke. Ya. Sebenarnya saya banyak itu setelah saya resign itu saya banyak belajar, Pak. Jadi banyak belajar sekali tentang kesehatan lah, gitu. Terutama kesehatan yang kalau disebut alternatif. Soalnya ini bukan alternatif, tapi ini kesehatan utama, ini pilihan utama untuk kesehatan. Jadi selain medis kita punya pilihan utama lainnya. Itu apa? Jadi seperti ini. Kita sebagai yang terjunnya itu disebutnya penyehat, ya. Seorang penyehat. Nah, dari berbekal itu belajar banyak macam-macam keilmuan. Akhirnya saya menemukan satu rumusan yang ini harus teman-teman terapis punya. Karena apa? Karena selama ini, maaf ya Pak ya, terapis atau yang disebut dengan penyehat tradisional itu dipandang sebelah mata. Serius dipandang sebelah mata. Dan dihargainya itu sekedarnya gitu ya. Dihargai sekedarnya. Karena dari banyak pengalaman alumni lain itu,
banyak yang curhat lah gitu. Bagaimana meningkatkan standar segala macam. Ya kalau saya prinsipnya cuma satu, ketika kita ingin dihargai, kita naikkan dulu diri kita. Naikkan dalam arti apa? Kapasitas kita, kualitas kita. Makanya setelah selesai pelatihan ini, saran saya, ikuti pelatihan-pelatihan lain, perbanyak ilmu. Itu penting. Karena ada yang top, udah aja ini aja gitu. Nggak bisa Pak. Karena apa? Satu jenis terapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti didukung oleh jenis terapi lainnya. Jadi nggak bisa kita mengandalkan reposisi tulang aja tok, enggak. Kecuali kalau memang yang datang sakitnya berkisaran tulang urat sendi. Tapi itu pun itu pasti ada apa ya istilahnya komplikasinya lah. Gitu. Nah itu mesti kita pelajari yang lain. Nah, insya Allah nanti di Agustus ya, di Agustus teman-teman yang kemarin sudah belajar pelatihan ini basicnya, kemudian dia mau meningkatkan lagi menjadi seorang praktisi secara profesional, kita ada pelatihannya di tanggal 30-31 Agustus nanti. Khusus untuk wilayah Tangerang, lokasinya di Tangerang, tapi untuk semua alumni dari berbagai daerah, Karena memang mereka menunggu-nunggu. Kenapa? Karena ketika mereka sudah terjun nih dan merasakan, oh iya sebenarnya ketika pakai pakemnya itu berbeda sekali. Bukan terapis sembarangan lah istilahnya, bukan terapis sembarangan. Oke, ini sekedar perkenalan tentang saya. Nah, saya punya namanya Rumah Terapi Abimuma. Sudah 4 tahun saya di Catalina, sudah buka ini, cuma masih ngontrak Pak. Masih ngontrak. Nah, begitu sudah rame nih, kontrakannya mau dibangun, akhirnya terpaksa saya pindah. Dan akhirnya saya belum menemukan lagi untuk di Tangerang ini lokasi yang tepat ya, Nah, sekarang saya fokusnya di Jogja. Jadi di Jogja kita ada klinik ya, di daerah Bantul dan Sidoarjo. Oke, kita punya layanan banyak karena saya merekrut teman-teman alumni yang memang punya kemampuan selain reposisi tulang juga, karena kita perlu yang menyeluruh gitu di situ. Pak, itu EFT apa FASDO? Oh, EFT itu Emotional Freedom Technique Pak. Nanti saya akan berikan juga Pak. Jadi kita perlu menyiapkan itu nanti, perlu memiliki kemampuan itu juga. Nah kalau FASDO itu modelnya kita mengeluarkan darah kotor lah istilahnya ya. Ya, yang pakai jarum atau yang cetuk, nah itu keluar seperti itu. Nah ini beberapa tulisan saya. Jadi saya saking gelisah ya mungkin ya. Ketika saya punya ilmu, saya pengen berbagi, lewat apa saya lewat tulisan. Ada beberapa yang sudah diterbitkan dan sekarang sedang diurus ISBN-nya. Di ISBN-nya ada beberapa buku yang sedang diurus, tapi yang sudah diterbitkan sudah banyak sih. Ada beberapa. Nah ini tentang tulang semua. Kemudian ini tentang stroke sama patah tulang. Nah ini ada terapi pendekar jantan. Nah ini nanti saya akan berikan tentang terapi dasar alkali baking soda sebagai bonus, bonus tambahan buat bapak-bapak yang mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih. Nah, karena ini penting Pak, buat kita juga sebenarnya, buat kita sebagai terapis. Nah ini waktu itu saya pernah diundang oleh PIKTI. PIKTI itu organisasi penyehat ya, organisasi penyehat se-Indonesia. Nah, saya diminta untuk mengisi sebuah seminar di PIKTI, dan itu nasional, seminar nasional. Nah, akhirnya saya tulislah dua catatan ini untuk Untuk bekal teman-teman yang mengikuti seminar. Nah, kalau mau, saya bisa berikan secara free, tenang aja. Ini bisa diakses nanti di member area. Kemudian, nah ini yang pamungkasnya, tapi belum saya terbitkan karena saya masih coba memantapkan lagi sebuah kitab tentang reposisi tulang. Insya Allah di sini menyeluruh holistik, dan nanti dari yang basic, kalau bapak belajar basicnya ini akan mudah sekali. Gitu. Jadi kitab ini ada 3, jadi trilogi ya, kitab trilogi. Ini yang
jilid pertamanya. Nah, insya Allah nanti kita akan terbitkan, kita akan launching, dan nanti alumni-alumni bisa mendapatkan kitab ini dengan harga khusus. Dan ini bukan soft file Pak, tapi buku. Maka ini sedang diurus ISBN-nya. Diurus ISBN-nya. Oke, seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Untuk sementara kita perkenalan. Perkenalan dulu dari Pak. Perkenalkan, nama saya Kusmanto, panggilannya Anto, saya dari Madiun. Kegiatan Pak, Profesi. Kegiatan sekarang masih serabutan Pak. dulunya apa Pak? Dulunya saya di BT Pak, berhubung kena COVID itu, udah kita nggak bisa apa-apa, terus mengikuti pelatihan untuk mengisi kosongan itu. Kadang sekarang ya bekam, kadang-kadang itu. Bisa sharing-sharing Pak, mungkin saya bisa bantu sedikit-sedikit tentang yang lain. Gak apa-apa Pak, ilmu yang lain bukan Boleh, saya tahu boleh. saya nggak mampu kalau saya Siap Pak. Memang itu dibutuhkan Pak, ilmu yang lain. sharing bareng-bareng ya maksudnya kan. Betul. Kalau saya Ya, mungkin itu aja. Oke, silakan lanjut ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep, asal dari Lampung, Pesawaran Pak. oh udah pernah saya Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa ikut pelatihan di sini, dan mungkin tanpa disengaja karena memang sudah jauh-jauh hari saya mencoba cari di mana tempat terdekat. Alhamdulillah dapatnya di tempat ini, dan kegiatan hari-hari saya memang berkaitan dengan kesehatan juga. Toh dulunya juga saya ada pengalaman di kantor BPJS kesehatan, cuma kan bidangnya agak beda. Kalau untuk sekarang ini saya lebih mendalami beberapa masyarakat yang punya keluhan sakit pinggang, sakit kepala, karena basicnya di kampung saya itu mayoritas petani. Nah, untuk melengkapi keilmuan itu, ya saya rasa ikut pelatihan seperti ini memang sangat diperlukan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ya kedepannya minimal moto saya pribadi itu, selagi saya masih ada badan sehat, bagaimana caranya saya itu bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Dodot dulu. Oh, Pak Dodot. Gimana? Ya, di depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodot Wajianto. Saya tinggal di Pondok Betung, Tangerang Selatan, perbatasan Jakarta Selatan di Kodam Pesanggeran di belakang. Nah, pekerjaan saya sehari-hari terapis di Sukmaraga. Kalau bisa nyari ada layanan di Sukmaraga itu banyak, pijat, segala macam pijat, terus termasuk juga reposisi. Nah, saya juga udah belajar reposisi cedera udah, cuman saya pengen menambah menambah skill lagi, karena ada beberapa yang agak sulit ditangani. Terus dari situ juga ya ini kan karena banyak orang layanan di posisi ini cuma dikasih waktu sejam untuk penanganan kasusnya gitu. Terus juga biaya juga cukup mahal kondisi. Nah, kliniknya itu di Jalan Gandaria, di gedung Noksi.
apotek Roxy ya. Nah saya piket di sana ya paling seminggu sekali jadwal piketnya. Kebiasaan home care untuk layanan pijatnya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita udah ngobrol. Saya Dani, saya pengusaha bergerak di bidang saya importir barang-barang sunblasting kalau tahu ya. Sunblasting itu buat modifikasi motor. Nah, jadi itu selain itu juga saya kalau mengutip kayak Pak Andre Wongso ngomong, saya adalah seorang pembelajar. Mungkin dalam 1 bulan itu minimal saya ada 3 sertifikasi. Selama 2 tahun ini saya juga udah capek. Tapi nggak tahu, pengen banget haus ilmu dan setiap kali dapat kayaknya langsung bisa diimplementasikan. Apalagi kalau kayak kesehatan ini kan bisa bikin orang happy gitu, sehat gitu, seneng gitu lihatnya. Terakhir kali herbal kemarin Mbak, bikin jamu. Cuma ngalahin malesnya buat bikinnya itu setengah mati gitu kan ya. Besok saya training lagi untuk di Tai Chi sama Qigong sama ya, dan saya juga pembicara dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi memang demen banget belajar. Tapi jangan dipikir saya menjauh gara-gara ini, enggak Pak. Badan saya yin, kalau dalam PCM badan saya yin Pak, sangat-sangat takut dingin. Saya baru 2 bulan ini batuk nggak baik-baik. Batuk alergi atau batuk alergi ini saya juga nggak tahu. Tiap kali di rumah tidur jam 3 pagi batuk nggak berhenti gitu. Udah coba berbagai macam, akhirnya sekarang baru mendingan nih. Mendingannya gara-gara apa? Gara-gara training lagi Pak. Minggu lalu saya training tarot, saya metafisik juga sih, tarot, Pace, Feng Shui gitu-gitu saya juga bisa Pak. Jadi bukannya apa? Kita sama-sama, iya kalau ada yang butuh tanya aja gitu. Saya bukan profesional saya masih di kantor. Gitu, jadi mau sharing lah biar sama-sama bisa kita bangun. Kalau visi kita Indonesia Emas 2045 kan, kita bisa sama-sama bangun Pak, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah berkenalan. Semoga perkenalan ini langgeng ya Pak ya, terus nanti ke depannya, dan kita bisa sama-sama saling saling membantu, juga saling menguatkan, dan keilmuan nanti yang dipelajari itu bisa bermanfaat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita, maupun buat nanti masyarakat luas nantinya. Oke, dari sini sebenarnya saya ingin menjelaskan pertama itu metode terapi yang kita gunakan Pak. Itu bersangat jelas, maksudnya gurunya jelas gitu, dan tersertifikasi juga. Jadi nggak usah khawatir, karena ada beberapa waktu itu yang bertanya, ini nanti kita ujungnya di mana nih, atau misalkan siapa nih guru besarnya, atau kita nginduknya kemana ya gitu. Ada yang seperti itu ya Pak ya. Nah, kita kalau untuk reposisi tulang, terus terang walaupun saya sudah mempelajari banyak metode tentang reposisi tulang, saya jatuh cinta dengan metodenya Tabib Sony. Karena apa? Karena waktu pelatihan pas itu saya dibantu Pak, dibantu sekali. Dan dari saya belajar dengan beliau, dengan segala kebingungannya gitu. Kenapa bingung? Karena bingung mulainya dari mana ini nanti nerapinya gitu. Tapi karena berbekal video, akhirnya saya menyusun ulang teknik-teknik yang ada di video tersebut, sehingga saya mulai memahami, oh ternyata harus mulai dari sini, seperti itu. Jadi untuk reposisi tulang itu metodenya namanya TRUST Pak. Tapi sekarang saya kembangkan menjadi Neo TRUST. Jadi metode terbaru dari TRUST itu sendiri yang lebih efektif. TRUST-nya saja sudah efektif Pak.
Nah, kita lebih efektif lagi untuk teknik-teknik yang nanti akan diajarkan. Jadi beliau adalah seorang tabib dari Klinik Tibun Nabawi Kesultanan Bintan. Saya belajar fase juga dari beliau, tapi beliau memakai standar medis. Kenapa pakai standar medis? Karena di Kesultanan Bintan ada 7 orang dokter ahli juga, sehingga memang ada pakem-pakemnya, sehingga akhirnya lebih aman lah gitu ya. Walaupun memang nggak boleh kita kalau seorang terapis fasdu buka plang fasdu itu nggak boleh. Bekam juga sekarang udah nggak bisa ya Pak ya. Bekam basah terutama karena ada Permenkesnya. Jadi sehingga yang dikedepankan saat ini ya saya ini reposisi tulang. Jadi kalau misalkan kita buka klinik ininya saja, jadi pijat sebenarnya masuknya dalam kategori pijat ya. Nah, ada juga puasa time message. Nah, saya belajar dari Abah Husman dari Cimahi. Nah, beliau yang mengenalkan saya time message, puasa dan segala macamnya yang asalnya dari Thailand sana gitu. Termasuk terapi toksen. Terapi toksen tahu Pak? Yang pakai palu. Oh, yang diketok itu Pak. Itu luar biasa, ngeri Pak lihatnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk hipnoterapi, saya belajar dari Kang Abuzi. Nah, beliau salah satu mentor saya juga, guru saya juga, yang ada di Bandung ya. Kemudian belajar dari sini, Pak Adi Gunawan. Mungkin kalau Bapak tahu, beliau dikenal sebagai Bapak Hipnoterapi Indonesia. Karena yang mengenalkan dunia hipnoterapi dari awal sampai saat ini, sehingga memiliki asosiasinya. Jadi saya melihat perjuangan beliau itu luar biasa sekali. Beliau pusatnya ada di Surabaya. Insya Allah nanti kalau ke Surabaya saya mau mampir ke tempat beliau. Tanggal 5 Juli saya ada di Surabaya. Kalau ada hal-hal yang terbaru biasa saya infokan di grup nanti, di grup alumni. Kita ada ini nih pengembangan terbaru untuk teknik, untuk studi kasus, itu biasa kita akan update terus gitu. Oke, dan masih banyak guru lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini adalah standar kita seperti itu. Oke, apapun yang kita dapati saat ini dari awal kita belajar apapun ya saat ini, saya dengan segala kerendahan hati saya ingin bertanya kepada Bapak dulu. Ini gambar apa Pak? Gelas. Ada yang melihat sudut pandang lain nggak? Gelas kosong. Gelas kosong. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau ini? Bisa air minum. Bisa air minum. Oke. Ada lagi? Oke, ada yang punya melihat hal yang lain? Perbedaannya sama ini apa? Kosong. Kosong. Kalau ini? Pengisian air setengah. Oke, setengah isi apa setengah kosong? Setengah kosong. Oke, Bapak-bapak sekalian, ini sebuah filosofi sederhana sebenarnya, sederhana. Karena ini saya selalu memakai ini untuk mempelajari apapun dari siapapun. Jadi analoginya memang sederhana, tapi sangat kaya makna. Jadi dalam kita mempelajari sesuatu, jadilah kita sebagai gelas kosong. Kenapa? Kalau kita sebagai gelas kosong, ketika gelas itu diisi, itu akan maksimal. Tapi kalau gelas itu terisi, maksudnya gini, setengah aja, berarti yang keisi cuma setengah. Maka hari ini, yuk kita jadikan diri kita sebagai gelas kosong yang siap diisi untuk keilmuan yang nantinya bisa bermanfaat buat dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi hikmahnya itu Pak. Jadi saya mengajak Bapak di sini untuk menjadi gelas kosong sehingga apa yang diberikan tidak tumpah, melainkan terserap dan bisa bermanfaat di kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah
sebagai gelas kosong, maka saya akan berikan 3 kunci. 3 kunci sumber daya apapun ya, kita bisa sukses, bisa sehat. Yang pertama, waktu, badan, dan otak. Punya semua Pak? Iya. Waktu punya? Punya. Badan punya? Otak punya? Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Waktu. Pertanyaan saya sekarang, ada yang punya waktu kurang dari 24 jam? Pak Kusmanto, waktunya kurang dari 24 jam? Oh, kurang Pak? Kurang, lebih, atau pas? Hah? Lebih? Bener Pak, 25 jam Pak, lebihnya. Pak Asep, kurang dari 24 jam? Satu hari ini, waktunya? Enggak, sama, 24 jam. Pak Dodot? Iya, 24. Pak Dani? Sama. Ada yang lebih dari 24 jam? Enggak ada ya? Oke. Pertanyaannya sekarang, waktunya sama Pak, tapi kenapa kehidupan kita berbeda-beda Pak? Nah itu pertanyaan mendasar. Waktunya sama 24 jam, tapi kehidupan kita berbeda Pak. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kemampuan kita Pak. Kemampuan apa? Merencanakan, mengelola, mengendalikan waktu yang kita punya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Pak Dani sebagai seorang pengusaha, Pak Asep sebagai seorang pijat, Pak Kusmanto tadi bilang serabutan, itu bukan serabutan Pak, itu jadi profesi terhormat tuh Pak. Pak Dodot juga sama sebagai seorang terapis. Tinggal apa? Ini aja Pak, merencanakan, mengelola dan mengendalikan. Bapak ikut di sini, pulang harus lebih. Jadi ikut di sini pulangnya harus lebih. Lebih apa? Lebih bisa. Pertama apa? Nih, merencanakan. Oh, nanti saya harus gimana nih? Nah, itu ada planningnya. Kemudian mengelolanya. Setelah kita punya keilmuan ini bagaimana nih? Nah, kemarin itu teman-teman Tangerang baru kemarin nih 26 April kemarin. Itu udah luar biasa. Oh, saya juga sampai semangat sekali. Kenapa? Karena ini kuncinya. Rencanakan, mengelola dan mengendalikan. Akhirnya apa? Langsung, Abi, saya mau ikut praktisinya gitu. Berapa orang Pak? 7 orang. Hampir semuanya itu. Ya sudah, kita akan selenggarakan. Karena saya nggak akan menyelenggarakan sebelum mereka siap. Teman-teman alumni siap. Seperti itu. Itu yang pertama, waktu. Yang kedua, badan. Oke. Ada di sini yang apa namanya? Usianya di atas 40, angkat tangan. Oh, Pak Dani, Pak Kusmanto, Pak Dodot. Kalau Pak Asep berapa Pak? Oh, baru 40. Oke, baru 40. Pernah nggak kita menyadari usia tubuh kita ini usia tubuh ya? Kan usia kita itu dihitung ketika kita lahir ya, 0 bulan. Nah, sekarang sampai 40 tahun ke atas. Usia badan kita ini jauh lebih tua dari usia kita Pak. Pernah nggak menyadari itu? Usia badan kita ini adalah lebih tua dari usia kita. Kalau usia kita 40 berarti usia badan kita ini 40 tahun 9 bulan. Karena apa? 9 bulan di kandungan ibu kita. Dan itu luar biasa Pak. Kenapa? Ini menjadi modal dasar pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Modal dasar pertama Pak. Dan modal dasar utama. Ini tubuh kita adalah modal dasar pertama dan modal dasar utama yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Oke, sekarang saya tanya, Pak Asep, saya punya cek 100 juta, Pak Asep mau nggak? Saya kasih ini. Oh, mau lah Pak, lu buat modal itu Pak gitu. Tapi ada syaratnya Pak. Jari kelingking Bapak buat saya. Nah, mikir lagi. Mau nggak Pak? 100 juta loh Pak. Aduh, mikirnya lu kecabut. Jari kelingking lah. Kenapa nggak mau Pak? Aset. Wah, aset. Artinya apa? Ini modal kita, modal dasar pertama dan utama. Mau ditukar sama ratusan miliar, ratusan triliun pun ini nggak akan tergantikan Pak. Jadi kalau bilang, aduh saya nggak punya modal,
apa ya kalau bahasa saya kufur nikmat nih. Nah, ini modal. Makanya saya senang sekali belajar reposisi tulang, Pak. Kenapa? Modalnya cuma ini aja, Pak. Kita ketemu orang. Waktu itu saya baru pertama kali bisa ketika saya sholat ya, kan ada di masjid itu orang yang sholatnya pakai bangku, Pak. Jadi dia nggak bisa berdiri gitu. Saya deketin, Pak, kenapa? Saya ini sakit ya, sama ini pinggang. Oh gitu. Pak, mau nggak saya bantu gitu? Bantu apa? Ya mudah-mudahan Bapak bisa sholat berdiri lagi gitu. Oh boleh. Oke. Terapi itu. Ini baru bisa, Pak gitu. Tapi begitu selesai sholat zuhurnya, dia jalan nggak pakai bangku lagi. Semua orang jamaah pada bingung, Pak, nggak pakai bangku? Enggak. Kenapa? Sama siapa? Dia diapain? Sama Pak Dana. Akhirnya pada nanya, itu jadi apa? Apa sih istilahnya? Kepuasan batin tersendiri, Pak. Seperti itu. Jadi reposisi tulang itu simpel, Pak. Cuma ini aja modal. Yang ketiganya, sebelum ketiga, saya akan ajak Bapak untuk latihan mengaktifkan kecerdasan tubuh. Jadi ada salah satu teknik, Pak. Ini saya adaptasi dari David Barkeley. Ada yang tahu? Pak Dani? Oh nggak tahu? Belum tahu? Cari tahu, Pak. David Barkeley itu punya metode namanya TRE, Pak. Oh, TRE, tahu kan? Nah, gerakannya cuma 7 gerakan, Pak. Tapi luar biasa sekali. Saya belajar itu 2017 waktu itu. 2017 di Jakarta, dan itu luar biasa sekali. Kenapa saya mau kasih ini? Karena ini kunci buat diri kita sehat, Pak. Salah satunya sehat. Jadi ini tekniknya self healing. Jadi buat diri kita sendiri bisa dilakukan kapanpun ya. Nah ini bisa apa? Meningkatkan ini sistem imun, menurunkan stres, cemas, panik, tanpa obat dan tanpa orang lain juga. Nah teknik ini itu selalu saya berikan kepada orang-orang yang menderita keluhan tulang, Pak. Darah kejepit, skoliosis, segala macam. Perubahannya sangat signifikan sekali. Makanya dia nggak datang lagi ke saya. Iya, nggak datang lagi. Terus begitu ini datang apa? Datang bawa apa? Bawa keluarganya, bawa tetangga, temennya. Begitu dicek, Bapak nggak ini? Udah Abi, udah ini. Alhamdulillah. Terus ya itu yang dikasih video sama Habib itu saya lakukan terus setiap hari. Dan itu dari 2021, Pak. Itu saya riset tuh. Wah, nah ini penting nih, harus saya berikan kepada teman-teman peserta. Bukan hanya klien ya, teman-teman peserta. Supaya apa? Kalau kita mau sebagai seorang terapis, ya kita juga harus sehat. Jangan gitu loh, jangan kita membantu orang sehat tapi diri kita yang tidak sehat. Wah, itu rugi besar itu, rugi besar. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita ini kan dulu pinggirkan dulu ya bangkunya. Sepatu boleh dibuka biar enak. Kalau boleh saya saran, minum dulu, Pak. Ya, minum dulu. Jadi biar tercukupi cairannya. Berapa menit, Pak? 5-10 menit, Pak. Tapi sebenarnya 5 menit udah cukup. WC dulu deh, boleh. Oh, boleh Pak. Silakan. Nah, ini sebenarnya saya namakan self trust exercise itu karena kita melakukan sendiri. Jadi melakukan bisa dibilang penguatan ya, mengaktifkan kecerdasan tubuh. Kenapa? Karena tubuh ini punya otaknya sendiri, Pak. Jadi ada sebuah
sebuah penelitian bahwa manusia itu punya 3 otak. Pertama ini otak kita nih, yang biasa kita pakai. Kedua otak tubuh. Dan yang ketiganya apa? Otak di kalbu kita. Nah, itu berdasarkan penelitian. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh David Berkeley itu adalah otak tubuh. Jadi bisa memperbaiki kesehatannya sendiri. Jadi misalkan di tubuh kita nih ada yang rusak. Nah, kita lakukan gerakan ini cuma 7 gerakan. Itu tubuh akan memperbaiki. Jadi dia akan menemukan jalannya sendiri untuk memperbaiki tubuh yang rusak tadi. Oke. Kita berdiri, Pak. Silakan berdiri. Berdiri, ambil posisi ya. Kita ikuti gerakannya. Oke. Ya. Kaki dibuka. Terus digerakkan gini, dimiringkan. Nah, miring Pak. Jadi telapaknya miring juga. Nah, telapak miring ke kanan dan ke kiri. Berapa kali? 3 sampai 5 kali. Nah, jadi miring gitu ya Pak ya, telapaknya. Fokusnya ke bawah ya, bukan ke lututnya. Iya, ke bawah. Nah, telapak kaki ya. Bapak boleh majukan Pak Kusmanto, Pak Asep. Nah gitu. Itu badan itu sejajar itu atau gimana Pak? Miring aja Pak, begini aja Pak. Miring aja. Ini ya Pak ya, telapaknya gini. Nah, gitu. Udah, terilis. Yang kedua, untuk gerakan pertama, gerakan kedua sekarang. Oke, ngadep ke sana dulu Pak. Kaki kiri di depan. Terus angkat kaki belakangnya. Terus angkat kaki depannya. Yang diturunkan kaki depannya saja. Telapak kaki depan. Ya. Berapa kali? 3 sampai 5 kali udah cukup. Sekarang putar balik Pak ke arah sana. Kalau tadi kaki kiri di depan, sekarang kaki kanannya di depan. Sama kaki belakang diangkat, telapaknya, terus kaki depan telapaknya diangkat lagi. Dan gerakannya. Sudah, balik lagi. Oke, untuk penguatan kaki dan engkel. Penguatan kaki dan engkel. Oke, sekarang gerakan ketiga. Nah. Jadi cukup 3 sampai 5 kali aja Pak ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Nah ini versinya saya kasih versi yang lama. Gitu. Ya. Gerakan ketiga. Ke sana lagi. Sama kaki kiri di depan. Kemudian kaki belakangnya diangkat dikit. Ya, tetap dalam kaki kiri ya, kaki belakangnya nih. Boleh tangan di pinggang. Seperti apa ya? Squat. Ya. Kalau bisa lebih maksimal lagi Pak. Tapi nggak jauh ya? Ya. Pendek aja ya. Pendek aja. Sekarang ubah kaki kanan di depan sama gerakannya. Kaki belakangnya diangkat dikit. Terus ini yang punya masalah ankle dan lutut akan berasa.
Buka agak lebar ya, gerakan 4. Turun ke bawah, jadi ke bawah dulu. Kalau misalkan nggak nyampe, buka lagi lebih lebar. Sampai menyentuh lantai, Pak. Setelah menyentuh lantai, pegang ujung kaki kanan, terus pegang ujung kaki kiri ya. Kita kaki kanan dulu. Oke, pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan lagi. Oke, ambil nafas. Atur nafasnya. Terus pegang kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan lagi. Oke, atur nafasnya. Sekarang telapak tangan kita itu di belakang tangan. Oke, sekarang tangannya digeser ke belakang. Pelan-pelan saja. Oke, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang kita diri lagi, pelan. Nah, atur nafasnya. Sekarang gerakan kelima. Pinggang siapa yang ditinggal, dorong ya Pak, dorong ke depan, oke, maksimalkan, teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong lagi ke depan, kemudian dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Selesai. Hitung aja sampai 8 hitungan saja udah cukup. Jadi bisa lebih singkat. Nah, ini gerakan ke-6 kita butuh nembok. Kaca bisa ya? Oke, silakan posisinya jadi menempel di sini nih. Bisa. Ya dulu gerakannya. Sini juga bisa nggak ya? Bisa. Hah? Oh ada sekatnya. Kaca juga. Nah. Ya, lihat dulu. Oh itu. Nempel di tembok. Oke, terus turun, duduk, dari posisi tahan sampai 8 hitungan. Oke. So, silakan yang mau coba. Jangan di pintu, Pak, mungkin di belakang, sebelah sampingnya boleh. Terus nanti naiknya pakai tubuh ya, pakai badan. Ya. Terus turun lagi, maksimalkan sampai seperti orang duduk, Pak. Maksimalkan sampai seperti orang duduk. Tahan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik lagi. Lakukan ini 3 kali. Oke, seperti ini gerakan ke-6 ya. Sebelum kita naik, kita ambil nafas dulu. Selesai. Ambil nafas, buang nafas. Gerakan terakhir itu kita berbaring nanti setelah ini. Jadi cuma 7 gerakan. Jadi di sini Pak, di sini terakhir cuma sekali dong gitu. Ya, terakhir itu terakhir aja Pak, untuk ambil nafas. Terus dibuat. Karena itu kalau kita benar-benar nempel ke tembok, itu akan berasa di sini Pak. Berapa kali? 2 sampai 3 kali. Jadi naik, turun lagi. Nah, begitu turun yang ketiga dimaksimalkan. Tahan sampai 8 itu. Oke, sekarang gerakan terakhir. Posisinya tiduran Pak.
kemudian telapak kaki, ketemu telapak kaki ya. Oke, coba. Oke, buduran Pak, buduran. Ya. Telapak kaki Pak, ketemu telapak kaki. Ya, kayak segini ya. Ya, segini. Oke, betul, sip. Pak Dani agak naik. Nah, gitu. Oke, sekarang angkat bokongnya. Angkat bokongnya. Angkat Pak, diangkat bokongnya. Oke, tahan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun lagi. Ambil nafas dulu. Siap-siap, angkat lagi bokongnya. Maksimalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun lagi. Ambil nafas, buang nafas. Oke. Terakhir, angkat bokong yang paling maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Oke, sekarang luruskan kakinya. Ambil nafas, relax. Oke, luruskan dulu, terus kemudian kakinya begitu Pak. Ya, posisi lutut ketemu lutut. Jadi dibuka, agak dibuka kaki Bapak. Telapaknya agak dibuka, terus lutut ketemu lutut Pak. Nah, betul begitu. Angkat bokongnya lagi. Nah, gini Pak Dodot. Maaf, ini ketemu lutut. Nah, gitu. Oke, bokongnya diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Oke, ambil nafas, buang nafas. Sekali lagi, angkat bokongnya. Maksimalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Oke, kakinya diluruskan. Ambil nafas, buang nafas lagi, pelan-pelan. Ambil nafas, buang nafas sampai relax. Nah, nanti posisi bangun, Bapak miring dulu ya. Jadi jangan langsung bangun begini, tapi miring dulu baru bangun. Oke, ini udah gerakan terakhir. Oke. Baru bangun Pak, miring dulu ke kanan atau ke kiri, bebas. Nah, duduk. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan TRE. Jadi TRE itu cuma itu aja Pak. Tapi kalau kita lakukannya agak lama, itu nanti akan menimbulkan disebut dengan shaking. Apa namanya? Getaran. Nah, shaking itulah yang akan merilis apa? Emosi. Terus shaking itulah yang akan apa? Mengaktifkan kecerdasan tubuh kita. Seperti itu. Dan ini memang sudah melalui riset dan penelitian. Jadi nggak usah diragukan lagi. Dan saya pun tidak meragukan itu. Kenapa? Karena saya sering melakukan itu. Jadi waktu pengalaman istri saya, gigi, ya harusnya dioperasi. Kemarin nggak usah dioperasi. Kenapa? Karena sudah bunyi ketak pada posisi ini. Terus kemarin siapa alumni Jogja melakukan gerakan ini juga berdua dengan istrinya tuh sakit apa ya kemarin itu semakin kesini semakin membaik. Akhirnya apa rutin sekali. Terus baiknya kapan? Sehari minimal sekali Pak. Sehari minimal sekali. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ya ibaratnya dia kayak olahraga ringannya lah. Sebenarnya kalau dilamain nggak ringan Pak, ini lumayan menguras tenaga. Cuma ini saya kasih versi singkat. Saya kasih versi. Cuma 7 ini dong, mahal loh, Mahal betul Pak. 7 aja Pak. Kayak yoga ya, sebagian kayak yoga. Betul. Yang depan aja, yang ankle nggak ada. Seperti ini aja Pak, 7 gerakan. Tapi waduh. Sebaiknya 1 kali sehari. Lu boleh bebas kapan aja. Boleh. Boleh berapa kali terserah. Ya. Terus pagi lebih baik atau malam lebih baik atau Pagi malam Pak sebenarnya. sebelum tidur Sebelum tidur. Apakah boleh sequence-nya berubah-ubah atau harus dari 1 sampai 7? Harus 1 sampai 7. Sampai habis, Sampai habis. udahan gitu. Iya. Jadi repetisinya aja kalau kita keburu waktu, repetisinya dikurangin. Betul, repetisinya dikurangi. Jadi untuk apa ya istilahnya? Ibaratnya ini melatih tubuh untuk apa?
Dia untuk ketika ada gerakan ini berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki oleh dia. Jadi prinsipnya itu ketika kita repetisi terus, ini si tubuh paham nih harus perbaiki yang mana. Karena gini, dari setiap gerakan ini pasti akan ada masalah-masalah yang muncul nih. Entah itu ngap ya, nanti si tubuh akan memperbaiki yang ngap itu. Atau misalkan di lutut, nanti si tubuh akan memperbaiki area lutut tersebut. Bahkan sampai ke organ dalam. Sampai ke organ. Yang penting apa? Konsisten Pak, kuncinya konsisten. Karena dengan konsistensi itu nanti ya Bapak akan merasakan sendiri hasilnya. Kayak ada beberapa teman yang bilang kayak kemarin, semalam lah, saya zaman saya SMA dengan sekarang itu sama Pak, nggak ada perubahan, cuma perubahan rambut agak putih, ada jenggot putih aja gitu. Tapi dari sisi fisik mungkin saya lebih sehat gitu, lebih sehat dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Kuncinya apa ya, olahraga lah saya bilang gitu, tapi olahraganya olahraga khusus nih. Kenapa? Karena memang ini kuncinya. Dan ini saya pakai lagi ketika istri saya sakit gigi, wah, karena saya pusing udah 1,5 bulan minum obat, nggak muncul nggak sembuh. Akhirnya ke dokter gigi harus operasi. Cuma karena istri saya nggak khawatir lah kalau operasi itu kan lumayan lama, terus juga nggak bisa ngapa-ngapain lah. Bingungnya gimana caranya? Ini tele aja, gitu. 4 hari gitu, baru tuh hilang rasa nyeri segala macam. Nah ini lakukan. Nanti saya akan berikan videonya Pak, jadi Bapak bisa ngulangin lagi. Ya, kalau dari air pokoknya bisa untuk apa? Untuk kita self healing juga. Oke, silakan balik lagi duduk ya. Kita lanjutkan. Minum dulu Pak, silakan. Ya Pak, ini. Ketinggalan. Berarti agak bergeser aja Pak, jangan terlalu di tengah. Jangan pas, jangan pas banyak. Pas di atas. Kalau banyak panasnya rata nanti. Pas di ubun-ubun lagi. Pak, sini Pak, mandor Pak. Ini kan. Mesti di sudut-sudut biar nggak keras. Ya. Frozen shoulder gimana bisa dapat ya tangannya? Kagak kena sama sekali. Nanti ada Pak. Oke.